الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Ar-ruknu tsalisu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Adapun rukun sembahyang yang ketiga, al-qiyamu yaitu berdiri, alal qadiri untuk orang yang mampu, berdiri di dalam sholat bagi yang mampu, fil fardi pada sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. 5 waktu sholat ini kalau mampu dia berdiri, wajib berdiri. Maka buat sholat sunnah enggak wajib. Ba'diyah isya, ba'diyah maghrib itu enggak wajib berdiri sekalipun mampu. Maka diungkapkan dalam fikih, fala yajibul qiyamu fin nafilah. Tidak wajib berdiri pada sholat sunnah. Bal yajuzul qu'udu. Akan tetapi boleh duduk. Enggak wajib berdiri, boleh duduk. Bahasanya enggak wajib duduk, boleh duduk. Berarti boleh enggak diri? Boleh. Untuk sholat sunnah. Kalau dia duduk padahal mampu berdiri, walahu nisful ajri, pahalanya setengah dari yang diri. Sholat ba'diyah, qobliyah, sholat taraweh, sholat witir, seger, masih muda, kuat, gagah, tapi sholat sunnahnya duduk, pahalanya separuh dari orang yang sholat sunnahnya berdiri. Begitu juga wa kadzalikal irtija. Begitu juga sholat, boleh sholat sunnah berbaring miring. Kalau berbaring itu kepalanya ada di utara, kakinya ada di selatan, ngadep kiblat sana. Dia seger bugar, sehat, nggak sakit, kuat diri, masih muda, gagah, tapi sholatnya miring, berbaring miring. Kepalanya di utara, kakinya di selatan, maka pahalanya separuh
Kalau separuh dari duduk berarti seperempat dari yang berdiri. Maka diungkapkan dalam kitab fikih walahu rubu'ul ajri, maka pahalanya seperempat dari yang berdiri. Wala yajuzul istilqa'u fi nafilati lil qadri 'alal qiyami awil qu'udi awil ittijai. Enggak boleh sholatnya celentang. Kalau celentang itu kakinya ngadep ke kulon, kakinya ngadep ke kiblat, kepalanya ada di timur, wajahnya ngadep kiblat. Itu namanya istilqa. Istilqa ini yang kadang suka diributin. Ada orang meninggal, saya bukan hamil, tapi suka ditelepon. Misalnya tetangga ada yang meninggal, ribut kenapa Bang Haji? Ngadep ini jenazah, ngadepnya kemana sih yang bener? Ngadepnya kemana yang bener? Kakinya di sebelah mana, kepalanya di sebelah mana? Dia lihat kondisi tempatnya. Kalau tempatnya memungkinkan, maka kalau orang sudah mati, kakinya kayak orang sembahyang, kayak orang sembahyang celentang. Berarti kakinya ke kiblat, wajahnya atau bagian kepalanya di timur. Itu seperti orang sholat kalau sudah meninggal. Tapi kalau masih sekarat, kepalanya di sono, di utara, kakinya di selatan, dimiringkan. Kalau masih sekarat, diajarin, ditalkinin la ilaha illallah. Saat dia menghembuskan napas terakhir, baru dipindahin kalau memungkinkan. Kalau tempatnya nggak memungkinkan, ya udah madep semungkin-mungkinnya. Oh ini nggak kadang kiblat, dia nggak usah diubah, masa dibobok temboknya. Gitu. Kalau tembok orang udah mati, gitu, pakai rumah yang dibobok gara-gara biar madep kiblat. Ya nggak bisa. Itu hanya ketentuan sunnah saja, nggak wajib, nggak wajib. Yang wajib itu memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Kalau orang yang udah mati, 4 kewajiban itu buat yang hidup. Nggak mesti wajib ngadep kiblat. Jadi nggak usah diributin, nggak usah diributin. Ini nggak bisa ngadep kiblat yang tadi Ustaz bilang. Ya nggak usah. Cuma kalau memungkinkan. Nah sama dengan orang yang sholat. Kalau sholat sunnah, bagaimana dia tidur celentang? Sehat, masih muda, gagah, nggak boleh. Paling banter, paling terakhir miring, kepalanya di sana di utara, kakinya di selatan. Itu masih boleh. Dan ini ada satu permasalahan, boleh nggak kapan kita duduk di dalam sholat fardu? Karena ada orang yang udah tua, dari rumah mah gak ada ke musola, dari rumah gak ada ke masjid, sampai di masjid sholatnya duduk. Nah ini bagaimana? Boleh nggak? Kapan bolehnya kita sembahyang dulu sholat fardu? Jumat misalnya. Ada nggak kita ngelihat pernah nggak ada orang sholat bawa kursi, sholat Jumat duduk di belakang dia? Itu bawa kursi dari rumah kuat, sampai di masjid sholat cuma berapa menit gak kuat diduduk. Nah kapan bolehnya sholat fardu duduk? La yajuzu lahul qu'udu fil fardi illa idza ajaza 'anil qiyam. Kagak boleh sholat buat sholat fardu duduk, nggak boleh. Illa kecuali idza ajaza 'anil qiyam, apabila kagak mampu diri. Nggak mampu diri ya maka nggak boleh duduk. Boleh duduk kalau nggak mampu diri. Kalau masih mampu diri nggak boleh duduk. Ini kadang-kadang yang saya suka lihat Mudi Al-Munawirin ada dari rumah mah kuat bawa kursi yang dilipat, kuat itu. Diri juga kuat ya. Orang kalau pacar ngikut pengen sholat Jumat dia duduk. Nah ini bagaimana? Ya nggak boleh. Kalau nggak mampu duduk, nggak mampu berdiri baru boleh duduk. Bahasa nggak mampu
antal haqqahu masyaqqatun syadidah. Ada tertimpa kesulitan yang begitu sangat. Susah dia, pengen diri itu nggak kuat. Contoh diri nggak kuat begini, udah duduk begini nih, mau bangun aja susah. Nah itu namanya masyaqqah. Lah ini bangun habis dari duduk mau bangun masih kuat, diri juga lama masih kuat. Orang sholat jenazah mau kuat ya, lempengan sholat Jumat nggak kuat pakai kursi. Lempengan sholat jenazah kan lama juga itu sholat jenazah dirinya, ditambah pakai doa itu kuat, maka nggak boleh dia duduk sholatnya. Sholatnya nggak boleh dia. Nah sekira-kira ada tidak mampu, nggak mampu untuk berdiri, ini khawatir ketika kita tayamum menggantikan wudhu. Kalau dia diri penyakitnya tambah parah. Ini orang masih kuat dia diri, cuma kalau dia paksa diri makin parah penyakitnya. Nah itu penyakitnya osteoporosis namanya ya, pengapuran. Itu ada orang yang pengapuran nggak kuat dia diri. Kalau dia diri juga makin parah pengapurannya, maka boleh buat dia duduk. Jadi kapan bolehnya sholat fardu duduk? Kalau dia diri makin tambah sakit dan penyakitnya tambah parah, maka boleh dia duduk. Tata caranya buat orang yang sholat apabila nggak mampu berdiri, yusolli qa'iman munhaniyan. Dia boleh sholat berdiri munhaniyan dengan cara ada penopang. Sambil senderan boleh, kuat mah kuat, cuma kalau nyender gitu. Nah, berarti di paling pojok dekat tembok. Yang kalau dia diri ini kepepet, udah pepet, tapi masih dapat celah. Dia berdiri satu orang aja, akhirnya dia di situ, akhirnya kepepet dia. Sanggup dan kuatnya kepepet sama tembok, wajib dia mepetin dirinya dengan badannya mepet ke tembok. Fadin ajaza, kalau kagak sanggup, sholat ala rukbatayhi, sholat di atas dua lututnya. Sholat di atas dua lututnya bukan di kursi. Jadi ajaran kursi ini kapan? Ajaran baru. Ulama-ulama kita zaman dulu sholat duduk itu bukan sholatnya di atas kursi, sholatnya di atas dua lutut. Di atas dua lutut itu begini, seperti duduk tahiyat awal. Ini seperti kita orang yang mampu berdiri sholat sunnahnya duduk. Begini sholat sunnahnya duduk. Jadi qiyamnya takbiratul ihramnya dalam keadaan menopang dua lututnya. Nah ini buat orang yang sholatnya duduk. Kalau nggak mampu, duduknya ala rukbatayhi, di dua lututnya. Fa'in ajaza, kalau nggak mampu begini, idan baru duduk. Wal abdalu ayyakuna muftarishan. Namun yang paling abdal duduknya iftirash. Iftirash itu duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal itu begini. Fa'in ajaza, kalau nggak mampu duduk begini, sholat mutajian, maka sholatnya miring, kepala di sono, kaki di sini. Orang ukuran 5 orang diri, buat dia sendirian, dia orang panjang sih, kepala di sini, kaki di sini, satu sak dia doang misalnya. Nah ini kalau sholat, ini orang nggak mampu duduk, nggak sanggup duduk begini, diri aja nggak bisa. Duduk aja begini nggak bisa, bagaimana diri? Maka sholatnya miring. Tapi yang lebih utama, kan miring itu kepala di sono, kaki di sono. Yang utama itu dimiringin ala jambil aiman. Jadi miringnya di lambung yang kanan nih, paling bawah nih, bagian bawah. Jadi kalau kita tidur berbahaya miring begini. Kalau gitu tuh, ketika tidur mau selesai mau pengen sholat subuh, tapi rapi sholat sunnah subuh. Itu habis sholat sunnah subuh disunahkan berbaring miring. Ada bacaannya, Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil
Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sampai 7 kali. Allahumma adkhilni jannah, al-maut, 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 Allahumma kama hakamta alayya bil maut, anta qiyani syarra sakaratil maut. Itu doa ketika berbaring miring ala jambil aiman selepas sholat sunnah subuh, sebelum sholat subuh, sebelum qomat. Itu sunnah miring, bukan ini orang pengen tidur lagi atau lagi masih ngantuk bang. Itu pernah saya di Masjid Al-Munawirin mau pengen sholat subuh di Ramadan, di bulan Ramadan itu banyak orang Ramadan mah. Habis sholat sunnah subuh saya miring, ada orang sampai lewat, kalau masih ngantuk Ustaz di rumah dan di sini tidurnya. Lalu saya bangun, saya lihatin, oh dia orangnya saat apa saya omongin, karena dia nggak paham. Pasti orangnya sih nggak ada di pengajian di masjid, jadi susah ngomongnya. Saya nyampeinnya di pengajian, nggak nyampe di orang langsung karena bukan tempatnya, bukan tempat. Nah itu dikata masih ngantuk. Nah, padahal sunnahnya begitu, sunnahnya Nabi, sunnahnya Nabi. Itu ala jambil iman. Fa'in ajaza, kalau nggak mampu miring tadi, sholat mustalqiyan ala qopahu, maka sholat celentang. Ala qopahu, telapak kakinya ngadep kiblat. Wa yu'miyu birasyi inda ruku'i wa sujudih. Kemudian kepala wajahnya itu ngadep kiblat. Jadi kepala di sana, kaki di sana. Kalau sana arah kiblat. Nah sekarang ada masalah lagi. Pertanyaannya begini. Lau sholat qaidan, ada orang sholat duduk, summa amkanahul qiyam ba'dal ajzi. Kemudian ada kemungkinan dia berdiri. Ntar kadang duduk, kadang diri. Dulu pernah, kalau yang pernah merhatiin almarhum Om Haji Balok, itu kalau sholat gitu dia, kadang dia duduk, kadang dia diri. Orang udah tua, orang udah meninggal orangnya. Dulu ketika udah tahu umur berapa ya meninggal itu apa? Haji Balok habis 100 tuh kayaknya ya, 101 ya, 101. Jadi sampai bongkok sih, jalannya tuh sampai bongkok. Itu sholatnya kalau kita perhatiin, kita duduk, tadi diri, tadi duduk. Nah ini bagaimana? Apakah wajib berdiri atau enggak wajib berdiri? Misal awalnya diri, kemudian nggak sanggup nih diri, akhirnya dia duduk. Nah ketika duduk, padahal dia sanggup berdiri, wajib nggak diri gitu? Wajib nggak diri atau dia duduk dari awal? Padahal dia mampu, ada kemungkinan dia mampu berdiri. Apakah wajib dia diri? Yajibu alaihi qiyam. Kalau dia mungkin kuat, mungkin bisa berdiri dan kuat, maka wajib dia bangun. Sekalipun awalnya dia duduk. Awal dia duduk. Ini faktor-faktor di salat ada makmum Allah. Duduk kayak duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Habis itu dia sangka kemungkinan besar dia nggak mampu berdiri, makanya dia rakaat kedua berdiri. Dia rakaat keduanya berdiri. Yajibu alaihi qiyam, maka wajib itu. Kalau dia memungkinkan bisa berdiri dan sanggup, maka wajib berdiri. Wa kadzalika idza kana muttaji'an summa amkanahul qumud. Begitu juga ada orang sholat miring. Tadi itu kepala di sono, kaki di sono. Ada kemungkinan dia sanggup duduk, maka duduk. Wajib dia duduk. Kalau berdiri udah nggak mungkin, orang miring duduk aja nggak sanggup, maka itu dia miring. Ketika miring ada rasa-rasa dia sanggup duduk, maka wajib. Nah ini perkaranya yang sekarang tuh realitanya dari rumah kuat jalan bawa kursi. Nggak tahu siapa yang ngajarin mulanya ini. Mulanya siapa yang ngajarin pakai kursi lipat. Nah itu di Masjidil Haram banyak gitu. Di Masjidil Haram kayaknya mungkin dari sono kali.
Banyak tuh, kelihatan mah gagah-gagah. Dia duduk, cuma kita nggak perhatiin. Kalau saya perhatiin karena ini orang bawa kursi, ternyata kursi yang dia dudukin buat baca Quran doang. Lempengan sholat mah dia nggak duduk di kursi. Sebenarnya yang berangkat umroh atau mau berangkat umroh nih, siapa yang diantara kita mau berangkat umroh, perhatiin. Ada orang sholat di Masjidil Haram depan Ka'bah atau di Masjid Nabawi bawa kursi. Itu saya perhatiin. Pas lempengan sholat mah kursi nggak dipakai sama dia. Pas rapi salam selesai dibaca Quran baru dia duduk. Oh, ada lagi pakai sejadah yang sekarang tuh model ada senderannya. Ada sejadah yang begitu. Nah itu di Mekah banyak. Di Masjid Nabawi di Madinah banyak yang jual. Di online juga ada tuh sejadah yang bisa dilipat, kemudian kita bisa senderan. Kan kalau di sana kan nyari yang susah. Apalagi di Masjidil Haram. Udah di area tempat kita tawaf itu kagak ada tiang, nggak ada tiang. Akhirnya kalau diajak tawaf atau diajak sholat dekat Ka'bah, saya mah di sini aja dekat tiang gitu. Berarti udah nyari tiang tuh orang. Gitu. Yang bagus sih memang depan Ka'bah sholat, biar kelihatan langsung kita nantap itu wajah kita nantap Ka'bah. Al-salam mustalqiyan suma'an kanawin tiga. Begitu juga sama ada orang sholat mustalqiyan, kepala di sono, kaki di sono, kiblatnya celentang namanya. Ada orang sholat celentang, ada kemungkinan dia sanggup miring, maka rakaat kedua wajib dia miring. Kalau dia sanggup miring, nah begitulah seterusnya. Nah ini tentang rukun sholat yang ketiga. Nanti kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Rukun sembahyang yang keempat yaitu membaca Fatihah. Membaca Fatihah ini jangan salah. Ada ajaran-ajaran baru beberapa kelompok kalau sholat jadi makmum, imam sudah baca Fatihah, makmum nggak usah pakai baca Fatihah. Itu kata satu kelompok. Nah, ajaran kita nggak benar tuh yang begitu. Karena ada hadisnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sholat seseorang yang tidak baca Fatihah. Seseorang, kalau seseorang mau dia jadi imam, mau dia jadi makmum atau sholat sendirian, wajib baca Fatihah. Itu kalau yang imam nanggung bacaan Fatihahnya si makmum apabila makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang udah ketinggalan. Contoh, kita dari rumah musola, kemudian imam takbiratul ihram, udah selesai Fatihah, kita sampai di musola udah baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Kita baru begini, usolli fardal maghribi walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Imam takbir Allahu akbar. Nah kita wajib ngikutin imam, nggak keburu kita baca Fatihah. Ntar Fatihahnya gimana? Ditanggung sama imam karena kita tadi masbuk. Lah ini ada orang ngikutin dari awal, dari takbiratul ihram, Allahu akbar kabira, lempengan baca Fatihah waladhdallin. Kita ambil sebagai makmum. Kita diam aja. Oh, imam udah baca Fatihah, Fatihahnya makmum ditanggung sama imam, itu yang masbuk. Lah dia dari awal udah di situ, maka wajib dia baca Fatihah. Nanti ada permasalahan di dalam bacaan Fatihah, dan juga ada syarat-syaratnya Fatihah, ada 12. Salah satu dari 12 ini ketika kita baca Fatihah, sah sembahyang harus 12-12-nya. Harus terpenuhi 12-12-nya. Nah ini insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.